Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua pasti pernah deh ngerasain nunda sesuatu, malah akhirnya kehilangan kesempatan emas kan? Nah, kali ini kita mau bahas satu kebiasaan menunda yang kelihatannya sepele banget, tapi ternyata ancamannya serius banget dalam agama kita. Apa itu? Menunda sholat. Yuk kita bedah sama-sama. Coba jujur sama diri sendiri, seberapa sering sih kalimat ini keluar dari mulut kita? Aduh, nanggung nih, kerjaan dikit lagi kelar. Atau mungkin nanti aja deh, waktunya kan masih panjang. Kalimat-kalimat kayak gini tuh sering banget kita anggap biasa, ya kan? Padahal tanpa kita sadari, ini bisa jadi langkah awal buat kita meremehkan kewajiban yang paling utama. Oke, sekarang kita geser sedikit dari obrolan kebiasaan sehari-hari ke sebuah peringatan yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bukan lagi soal manajemen waktu atau produktivitas, teman-teman. Ini adalah perkara serius yang Allah sebutkan secara khusus di dalam Al-Quran. Dan ancamannya, wah, ini benar-benar gak main-main. Yuk kita sama-sama dengarkan dan coba resapi firman Allah di surah Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Fawailun lil musallin, alladzina hum an sholatihim sahun. Gimana? Dari lantunan ayatnya aja udah kerasa ya, ada getaran yang kuat banget di hati kita. Nah, ini dia artinya. Coba deh perhatikan kata pertamanya, celakalah. Dalam bahasa Arab, kata wail ini bukan sekedar kata celaka biasa loh. Para ulama menafsirkan ini sebagai nama sebuah lembah di neraka jahanam yang siksanya luar biasa pedih. Jadi ini bukan peringatan ringan, ini ancaman yang sangat keras dan langsung ditujukan buat mereka yang lalai dari sholatnya. Terus, siapa sih yang dimaksud dengan sahun atau orang yang lalai ini? Nah, ini dia poin pentingnya. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang sengaja menunda-nunda sholat sampai keluar dari waktunya tanpa ada alasan yang syar'i. Penyebabnya, wah bisa macem-macem. Bisa karena terlalu sibuk sama kerjaan, keasikan nongkrong, atau ya jujur aja karena rasa malas yang kita turutin. Kuncinya ada di kata sengaja. Selain ancaman di akhirat yang seram banget tadi, ternyata ada juga kerugian langsung yang kita rasain di dunia tiap kali kita nunda sholat. Jadi, kita bukan cuma nunda kewajiban, tapi kita itu secara sadar lagi ngebuang pahala dan keutamaan yang nilainya luar biasa besar. Coba kita lihat, apa aja sih kerugian nyatanya? Nah, ini nih rinciannya. Kalau kita datangnya telat ke masjid, pertama, kita bisa ketinggalan sholat sunnah qobliyah. Padahal pahalanya aja udah lebih baik dari dunia dan seisinya loh. Kedua, kita kehilangan keutamaan syaf pertama, posisi VIP di hadapan Allah. Dan yang paling sering, kita ketinggalan takbiratul ihram bareng imam. Padahal itu gerbang utama kita buat masuk ke dalam sholat berjamaah. Sayang banget kan? Hadis riwayat Muslim ini bener-bener ngasih gambaran betapa besarnya nilai yang kita sia-siakan. Coba deh bayangin, Rasulullah SAW sampai bilang kalau aja orang-orang tahu dahsyatnya pahala syaf pertama, mereka bakal rela berebut sampai harus diundi. Kita seringkali dengan gampangnya ngelepasin kesempatan itu cuma gara-gara satu kata, nanti. Oke, setelah tahu ancaman dan kerugiannya, kita jangan cuma jadi takut atau nyesel aja. Justru sekarang pertanyaannya, gimana cara ngelawannya? Nah, kabar baiknya, solusinya tuh sebenarnya praktis banget dan bisa kita mulai dari sekarang juga. Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Kelihatannya simpel banget kan? Tapi disinilah kuncinya. Pertama, kita harus bikin komitmen yang sadar untuk stop kebiasaan menunda. Pokoknya bilang enggak sama bisikan-bisikan buat nunda. Kedua, kita ubah mindset. Jangan nunggu azan baru sibuk cari-cari sarung atau mukena. Tapi kita udah siap siaga, udah wudu, udah pakai pakaian sholat sebelum panggilannya tiba. Jadi proaktif, bukan reaktif. Dan ini mungkin buat jadi bahan renungan kita semua. Menunda sholat itu kelihatannya emang kelalaian kecil. Tapi kelalaian kecil yang terus-terusan kita pelihara itu bisa jadi pintu gerbang ke dosa yang jauh lebih besar. Yaitu meremehkan perintah Allah. Dan puncaknya, na'udzubillah min zalik, meninggalkan sholat sama sekali. Tentu saja, pada akhirnya, hanya Allah yang maha mengetahui segala kebenaran. Apa yang kita obrolin hari ini semoga bisa jadi pengingat yang baik, terutama buat diri saya sendiri dan juga buat kita semua. Semoga konten ini bermanfaat ya. Jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan menekan tombol share dan dukung kami terus dengan like dan subscribe. Terima kasih.